kita tanya-tanya dulu kepada saksi hidup ya, yang melihat secara langsung gimana terjadinya kecelakaan yang terjadi di jalur wisata ya, jalur wisata B29 ini. Bersama Pak siapa? Bersama Pak Jafran, ya, Cak Siate, tetapnya. Oke. Cak Siate, kondisi pada waktu itu kecelakaan terjadi jam berapa Cak Siate? Sekitar pukul 12-an. 12 siang? 12 siang, nggak salah. Itu kejadiannya. Kronologi kejadiannya gimana? Pas itu ada orang minta tolong, saya kedengaran, itu suaranya dari atas. Tiba-tiba ada motor itu meluncur di depan saya itu. Kayak gitu, jadi langsung jebrok itu langsung ini. Nimpa rumah ini. Masuk dari sini? Iya, langsung nimpa ini. Untuk korban yang satu jatuh ke dalam rumah, yang satu ke luar rumah. Itu untuk korban. Berarti pada waktu itu korban berboncengan ya? Iya, berboncengan. Yang satu menggunakan helm, yang satu tidak menggunakan helm. Laki-laki atau perempuan? Itu perempuan semua. Dua-duanya perempuan semua? Dua-duanya perempuan semua. Dua-duanya perempuan semua? Betul. Meluncur dari jalan mana? Arah mana? Arah atas. Arah atas. Iya, Arah. dari puncak BD9 kemungkinan orang itu. Saya nggak nyempet nanyain itu. Kalau katanya sih orangnya orang Kelakah, nggak tahu daerah mana Kelakahnya itu. Orang itu. Daerah Kelakah? Iya, orang tiga sih. Yang satu cowok itu sendirian, bawa motor sendirian. Yang cowok bawa motor sendirian? Iya, sama-sama Matic. Dua motor itu Matic semua? Matic semua. Kalau boleh tahu yang dikendarai korban waktu itu kendaraan apa? Honda apa itu loh namanya yang terbaru itu, motor Matic Scoopy warna merah. Warna merah. Scoopy warna merah ya. Ya nggak terlalu tua sih motornya sih, kayak keluaran 2019 lah. Oke, jadi pada waktu motor Scoopy tersebut meluncur langsung menabrak ke atap rumah ini? Iya, itu dari sini itu kayaknya untuk roda itu udah nggak setapak di depan rumah ini, langsung terjun kayak dari atas itu terjun langsung ke sini. Di sini itu ada kayak gantungan kayak baju itu kena semua, kayak tampar ini, tali tambang. Di sini ada tali tambangnya, ada tambangnya. Ada tambang dua nggak salah itu. Buat gantungan baju ya? Buat gantungan baju. Itu ikut ke bawah. Oh, sama-sama baju-bajunya itu ke bawah ke sini. Sama bajunya juga langsung ke bawah ke situ. Iya, saya punya videonya nanti di Paguyuban Ojek, ada nanti videonya. Jadi pada waktu itu korban nggak sempat jatuh dulu ya? Nggak sempat, ikut posisi iya. Masih di atas motor langsung terjun masuk ke atap rumah sini. Iya, ikut motornya, langsung jatuhnya korban itu pas udah nimpa rumah ini. Untuk korban sendiri pada waktu itu motornya itu jatuh langsung ke bawah atau enggak, untuk motor itu masih di atas ya. Jadi yang nurunin itu kemarin sama Pak Bangsa ya. Itu saya sama Pak Bangsa sama warga yang lain, itu saya nurunin masih dari atap rumah ini untuk motornya. Untuk korbannya udah dikuasi sama warga-warga yang lain, itu dibawa ke rumah sebelahnya itu untuk dikasih minum atau apa, dikasih pertolongan yang pertama lah istilahnya itu. Untuk yang bonceng itu jatuhnya di dalam rumah atau di luar? Itu gak tahu pasti ya, itu yang boncengan atau yang sopir itu nggak tahu, karena masih sampai sekarang pun masih dalam pertanyaan itu di rumah sakit itu. Yang pasti korbannya yang satu ada di dalam rumah jatuh. Iya. Yang satu lagi ada di luar rumah. Di bawah sini. Iya, di bawah sini. Yang satu di bawah, yang satu di dalam. Kemungkinan yang motornya ada di atas. Iya, motornya ada di atas ini. Motornya. Nanti ada videonya, nanti kita kasih nanti untuk video. Untuk selanjutnya itu korban masih lama di sini karena ambulannya itu sempat nggak datang. Akhirnya untuk menjaga yang tidak diinginkan itu dibawa pakai motor turun ke Puskesmas Senduro. Jadi untuk kondisi korban sendiri pada waktu itu gimana ya? Kayaknya kan ada yang gemuk, ada yang agak kurus. Yang paling parah lukanya itu yang gemuk. Yang gemuk? Iya, karena di dalam atau yang ada di luar rumah? Ada yang di luar rumah. Yang paling parah itu? Yang paling lama, iya, yang paling parah itu di luar rumah.
Urusan itu ada di ada di dalam rumah. dalam ya? Itu gimana kondisinya ya? Kondisinya sih kayaknya kalau yang kecil itu kayaknya lukanya nggak terlalu, itu kayaknya ya lumayan parah, kayaknya luka dalam di kepala kayaknya. Kalau yang gemuk itu emang dari sini tuh ini hilang, mungkin kena serpian dari seng ini atau paku, karena kan ini kan rumah kan. Jadi ini pecah ini Kulitnya aja. Kulitnya aja. Kulitnya ini sudah enggak ada. Enggak ada, ini sampai belakang ini. Sampai belakang. Iya, sampai belakang. Berarti berdarah-darah ya? Iya, keluar darah sampai banyak kok. Sampai banyak darahnya di situ. Berarti yang baju-bajunya warga itu kena jeripatan darah itu sampai dibuang. Itu saking banyaknya keluarnya itu dari kepala. Kalau yang satu itu lukanya sih nggak terlalu parah, mungkin hanya di pelipis ini, terus sama kaki kayaknya itu kemarin saya sempat lihat itu sama anak-anak paguyuban ojek di sini. Itu. Berarti yang di luar yang parah itu dia enggak pakai helm ya, Cak ya? Kemungkinan yang lebih parah itu yang nggak pakai helm, karena saya nggak tahu pasti orangnya pas lewat di depan saya itu nggak tahu pasti saya gitu loh. Jadi langsung jedar aja saya lihatnya pas orang itu udah jatuh. Sudah ada di bawah. Iya, kayak mau lihat itu udah refleks gitu loh. Bingung ya? Iya bingung, panik juga, kayak lihat motor sekencang itu di depan saya. Jadi nggak tahu mana yang pakai helm, mana yang enggak gitu loh. Karena yang saya temuin kemarin itu cuma satu helm aja. Satu helm aja. Copot berarti helmnya? Iya, dan kecurigaan dari warga wilayahnya B29 mencurigai gitu, pas saya lihat-lihat sama kepala perangkat di sini itu di dalam joknya itu seperti ada kayak komik gitu. Kemungkinan habis minum komik terlalu banyak mungkin. Jadi agak pusing kepalanya. Di dalam motornya, joknya itu ada komik? Iya, ada komik sekitar ada 3 bijian. Ada 3 biji? 3 biji komik. Itu. Untuk Terus perkiraan korban usia berapa ya? Kemungkinan 30 ke atasan. Dua-duanya? Dua-duanya. 30 ke atasan? 30 ke atasan. Hampir menginjak 40 lah usia. Jadi, katanya saya kemarin siang itu dapat info itu sebetulnya itu pamitannya enggak ke wilayah B29 sama keluarganya yang di rumah. Sempat ketua paguyuban ojek kemarin itu kan telepon keluarganya yang di rumah. Itu untuk pamitannya katanya pamitan ke pabrik. Untuk korban dua-duanya itu pamitan ke pabrik, dan status di HP-nya itu status pabrik. Untuk kemarin itu saya dapat bocoran dari ketua ojek di sini. Yang nelpon keluarganya yang ada di rumah itu kemarin yang disuruh ke rumah sakit umum. Kira-kira berapa lama ya dari pada waktu kejadian sampai korban berhasil dievakuasi dibawa ke puskesmas? Kurang lebih hampir 1 jaman masih di sini. Di sini masih 1 jam. Hampir 1 jaman di sini karena ada salah satu warga mengunjungi menjenguk mengambil ambulan. Karena ambulannya diambil ternyata tidak ada supirnya. Itu lamanya. Jadi lama ya? Iya. Terus kalau masalah kondisi di tempat itu gampang karena korban ada di bawah semua, hanya motor aja yang di atas. Itu. Jadi menunggu itu sekitar 1 jaman lah kalau nggak salah. Akhirnya karena kami itu kayaknya tidak lihat kondisi korban kayak gitu, kayaknya kalau nunggu ambulan terlalu lama, kasihan keluar darahnya itu kan. Akhirnya dibawalah sama komunitas paguyuban ojek ke Puskesmas Senduro. Akhirnya Cak Sate, untuk kejadian kecelakaan seperti ini yang menggunakan motor metik ya, itu seberapa sering kejadian? Di sini saja? Kalau di sini saja, kalau saya hitung-hitung metik kalau nggak salah udah kena atap semua. Iya, ini yang paling parah. Yang ketiga ini ya? Iya, yang kedua sekitar 3 bulan yang lalu itu temboknya ini hancur. Oh, yang hancur ini berarti? Iya, ini bukan metik. Ini bukan metik. Yang pertama. Oh, yang pertama bukan metik. Ini kemungkinan kecelakaan yang ke-5 kalinya. Ini motor CBR. Ini. CBR yang masuk ke Iya, sini? orang Malang kalau nggak salah. Itu dapat infonya katanya orang Malang, itu masih mahasiswa orangnya. Itu alhamdulillah nggak terlalu parah lukanya, itu masih bisa
ditolong lah itu. Hanya luka-luka biasa. Kalau yang ini lumayan parah lukanya. Yang metik sudah berapa kali di sini? Kalau yang metik sekitar 4 kalian kalau nggak salah. ini ya? Iya. Alhamdulillah sih hanya luka-luka biasa. Tapi untuk saya saranin jangan. Kalau metik ya jangan Iya, maksa ya. jangan maksa. Kalau di depan sana sudah Iya. ada ya di Sudah pintu terpampang masuk di ya? pintu masuk banner untuk Banner metik sudah. diimbau tidak boleh naik. Saya pikir kayaknya tulisannya juga gede banget ya. Ya itu. Ada sekitar 5 kali Kalau 3 meter itu. Kalau paguyuban ojek di sini itu udah mengingatin sama pengunjung itu udah tidak kurang-kurang Cak Basman. Dari pihak pengunjung aja terlalu ngotot dan terlalu maksa. Terus dari pihak kami tidak punya wewenang untuk menyetop yang bawa metik. Ya mayoritas disuruh nyoba aja gitu loh. Akhirnya ya itulah kejadiannya. Sebenarnya bukan komunitas ojek sendiri yang Iya. ingin istilahnya itu cari uang kayak atau Nah, memaksa seperti bukannya apa gitu. dari pihak ojek itu memanfaatkan dari pihak tamu yang bawa motor metik itu tidak. Sebetulnya itu ingin menjaga keselamatannya pengunjung yang dari luar daerah kami itu aman dan nyaman sebetulnya. Benar sekali. Kalau Gitu loh. misalkan seperti Kalau ini ya yang repot lah bukan si korbannya sendiri, Iya. warga juga terlibat akhirnya. akhirnya. Gitu loh. Oke. Gitu. Untuk selain kejadian di sini, Ada itu untuk sudah berapa kali Jari? untuk beberapa titik itu ada sekitar yang meninggal yang 2 tahun yang lalu. Bahkan ada yang meninggal ya? Iya. Itu meninggal. Itu kalau nggak salah sekitar orang Jember itu anak 2 meninggal di tempat. Dua-duanya meninggal. Dua-duanya laki-laki Jember ya? semua. Itu pakai metik juga. Pakai metik, motornya Beat, masih keluaran baru itu masih dapat 1 bulanan keluarnya dari dealer kalau nggak salah. Pas itu lihat masih sekarang masih kalau mau lihat di YouTube antara di Facebook mungkin masih ada itu. Nah, itu nabrak rumah atau gimana? Nabrak rumah seperti ini juga. Seperti ini juga. Seperti ini juga. Cumanya itu nggak kena atap, kena tembok itu pas itu. Jadi langsung dua-duanya meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Meninggal di tempat. Karena apa? Kepalanya itu pecah semua dua-duanya. Gitu loh. Kalau yang seperti patah tulang atau Kalau yang patah tulang, terus kalau yang kejadian nabrak rumah di sini itu udah sering. sering kali terjadi. Sering kali terjadi, bukannya metik motor yang pakai cakram pun itu bisa. Karena kenapa? Jalur B29 itu jalurnya itu jalur ekstrim. Bukannya ekstrim tidak bisa menguasai medan. Kalau medannya udah mumpuni, jalannya udah enak. Karena tidak tahu seluk-beluknya bagaimana jalannya, turunannya dan belokannya. Harus tahu medan ya. Iya, harus tahu medan dan motor itu pun tidak jamin motor metik ataupun manual kalau nggak tahu jalan itu. Jadi kalau saran saya bagi pengunjung yang berminat ke wilayah kami tentunya B29, saya sarankan menggunakan jasa kami lah, istilahnya jasa ojek di wilayah kami menggunakan jasa ojek. Untuk keselamatan. Untuk menyelamatkan bersama bagi pengunjung. Jadi misalnya itu datang selamat, pulang selamat sampai tujuan. Sampai pulang ke rumah lagi. Iya, kayak gitu. Jadi yang tadinya itu tujuannya wisata, biar dapatnya itu dapat yang senang, dapat wisata. Kalau misalnya berwisata datang bahagia, pulang kecewa kayak gitu. Kayak gini akhirnya kan pulang-pulang berduka. Oh, ya. Kayak gitu kan.